Ya, yang keempat, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Nah, secara garis besar itu tujuan pelaporan atau tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah itu, ya, diantaranya yang pertama itu memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, politik dan sosial. Nah, yang pertama, yang kedua, untuk alat akuntabilitas publik. Kemudian yang ketiga adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Tentu dalam hal ini adalah kinerja pemerintah seperti itu. Ya, tentu dalam hal ini juga organisasi pemerintah karena kita berbicara akuntansi, analisis laporan keuangan pemerintah. Sekarang kita lanjutkan tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah itu. Yang A, kita lihat dari tujuan pelaporan keuangan pemerintah menurut standar akuntansi publik atau SAP. Kemudian yang B, tujuan pelaporan keuangan menurut IFAK. Ya. Sekarang kita lihat satu-satu. Ya. Tujuan laporan keuangan menurut standar akuntansi publik. Ya, adapun tujuan ya pelaporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan publik itu yang pertama adalah menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi. Kemudian ekuitas pemerintah. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya. Ya, ekonomi, kemudian kewajiban dan ekuitas. Nah, tentu nanti kita akan mempergunakan di sini. Ya, kalau kita berbicara posisi sumber daya di mana atau dalam laporan apa bisa kita lihat. Kemudian kewajiban, begitu juga dengan ekuitas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi penggunaan sumber daya ekonomi. Ya, kemudian yang keempat, menyediakan informasi mengenai ketaatan antara realisasi terhadap anggaran. Nah, kemudian yang kelima adalah menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan kasnya. Oke, sekarang kita lanjut. Nih, yang B, tujuan laporan keuangan menurut IFAK. Tujuan laporan keuangan pemerintah menurut IFAK, ya, PSG, studi 1 adalah untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah, ya kan? Atau unit kerja pemerintah, bagaimana dia mengelola keuangan dan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Nah, serta memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dengan cara satu, mengindikasikan apakah sumber daya yang diperoleh atau yang digunakan itu sesuai dengan ketentuan anggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, mengindikasikan apakah sumber daya yang diperoleh, yang dimanfaatkan sesuai dengan peraturan hukum dan peraturan kontrak, termasuk tentu di sini adalah batasan finansial yang ditetapkan dengan persetujuan legislatif. Kemudian yang ketiga adalah memberikan informasi mengenai sumber daya manusia, kemudian alokasi dan sumber daya finansialnya. Itu menurut tujuan pelaporan keuangan menurut IFAK. Sekarang kita lanjutkan, apa sih sebenarnya manfaat dari laporan keuangan pemerintah daerah itu? Ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari laporan keuangan pemerintah daerah itu. Yang pertama itu memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi, ya kan? Bagaimana kondisi keuangan bagaimana kondisi keuangan pemerintah kita, ya kan? Mungkin bisa dikatakan bagaimana apakah kondisi keuangan pemerintah itu dalam keadaan sehat, ya kan? Terkait dengan tingkat likuiditasnya seperti itu. Walaupun di situ kita tidak berbicara profit oriented, tetapi sosial seperti itu. Kemudian bagaimana solvabilitasnya, kemudian bagaimana leverage-nya, kemudian apakah terjadi defisit, ya kan, atau surplus seperti itu dan lain-lain sebagainya. Yang pertama, yang kedua itu memberikan informasi keuangan untuk menentukan, ya, dan memprediksi. Artinya kita bisa memprediksi bagaimana
kondisi keuangan atau kondisi ekonomi suatu pemerintah dan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu memberikan informasi keuangan untuk memonitor, ya, untuk memonitor atau untuk memonitor atau untuk memantau bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kita. Kemudian memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran. Kemudian yang kelima memberikan informasi untuk mengevaluasi bagaimana kinerja pemerintah kita, ya, dan organisasi pemerintah kita seperti itu. Nah, sekarang yang ke-6 kita lihat kebutuhan informasi keuangan, ya, daerah. Nah, pertanyaan yang paling mendasar di sini adalah terkait dengan pelaporan keuangan pemerintah. Untuk siapa seperti itu? Ada beberapa pertanyaan di sini, ya. Pelaporan keuangan pemerintah sebenarnya untuk siapa? Ya kan? Apakah kebutuhan pemerintah daerah? Kemudian siapa saja yang berkepentingan atau menjadi pemangku kepentingan terhadap pemerintah daerah? Nah, di sini ada beberapa pemangku kepentingan, diantaranya pertama itu ada masyarakat pembayar pajak seperti itu. Jadi di sini tentu diharapkan masyarakat yang diharapkan mampu untuk atau menimbulkan kesadaran untuk membayar pajak. Yang pajak itu merupakan sumber pendapatan utama pemerintah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pemberi dana bantuan. Ini bisa saja pemberi dana bantuan ini bisa saja perorangan mungkin, atau pihak-pihak swasta, atau mungkin negara-negara atau daerah-daerah yang menjadi donasi seperti itu. Kemudian investor, ya kan? Oke, kemudian masyarakat pengguna jasa, ya kan? Kemudian siapa lagi? Karyawan, ya kan? Kemudian pegawai pemerintah daerah. Nah, kemudian juga bisa saja penyedia barang dan jasa. Kemudian juga di situ ada Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan badan legislatif seperti itu. Kemudian masyarakat pemilih, ya kan? Nah, badan pengawas dan advokasi, kemudian lembaga perating, ya kan? Nah, kemudian pemerintah pusat. Nah, kemudian pemerintah daerah lainnya seperti itu, dan lembaga-lembaga internasional serta manajemen